merugikan saya di depan 20.000 orang. Ya, di depan kamu udah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Oke, di tengah perseteruan antara seorang pengusaha kosmetik asal Aceh dan juga seorang dokter kecantikan yang juga selebgram yang sekaligus memberikan review-review ataupun edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang produk-produk kosmetik yang ada di Indonesia, baik itu produk brand terkenal ataupun brand-brand lokal yang baru muncul. Di tahun 2024 kemarin, dokter ini pun mengkoreksi dan mereview habis-habisan produk dari seorang dokter laki-laki yang kebetulan sebagai dokter kosmetik juga dan juga menjual produk kosmetik juga. Yang pada akhirnya dokter laki-laki tersebut meminta maaf dan juga mengganti status ataupun gelar yang ada di profil Instagramnya. Sebelum membahas ke hal lain, mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu semua sudah pada tahu. Menurut data statistik, valuasi industri kosmetik yang ada di Indonesia itu ditaksir dari tahun 2024 sampai 2029 mencapai 30 triliun rupiah. Wow, jumlah yang sangat fantastis bukan? Nah, pertanyaannya apakah menurut Ibu atau Kakak Mbak dalam memilih kosmetik itu seperti apa? Satu, apakah dari harga murah, kualitasnya baik? Tiga, berbahan alami, merek terkenal. Nah, balik lagi pada pilihan masing-masing. Coba kita perhatikan, semua industri kosmetik selalu memakai model ataupun talent yang terkenal. Dan juga satu, memiliki paras cantik ataupun tampan, berkulit mulus, putih, cerah, dan lain-lain. Karena secara visual itu akan mengubah psikologi konsumen dengan andai-andai kalau kita pakai produknya itu akan sama seperti si talent tersebut. Benar kan? Melihat peluang besar ini, tentu saja para pemain bisnis industri kosmetik terus gencar melakukan inovasi-inovasi dan juga marketing baik di media sosial, di offline, di online untuk mengklaim produknya yang terbaik dan unggul. Bak jamur di musim hujan, industri kosmetik terus tumbuh dengan berbagai merek, brand ataupun produk-produk yang baru, baik impor ataupun produk dari Indonesia sendiri. Jumlahnya pun tidak main-main. Brand-brand yang sudah ada di Indonesia, baik yang legal ataupun ilegal, itu sudah mencapai ribuan, mungkin kurang lebih di atas 1.000 brand kosmetik yang ada di Indonesia. Tentunya peran serta pemerintah yang punya kewenangan ataupun kebijakan yang mengatur tentang izin edar, keamanan produk, ataupun bahan-bahan, harus ada regulasi yang memang sudah ditentukan. Adapun mungkin lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun BPOM, yang kedua Kementerian Perdagangan, ketiga YLKI ataupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang harus memantau, mengakomodir semua produk-produk yang ada di Indonesia. Dengan rantai pasok yang sangat besar, industri kosmetik terus menjamur dari impor ataupun produk lokal, mulai dari produsen ke distributor ke agen-agen, ke dropshipper ataupun reseller, barulah ke konsumen pemakai langsung. Alih-alih dengan memakai bonus ataupun target pencapaian sebuah produk, ada yang mobil, ada yang umroh, rumah, motor, handphone, emas, ataupun uang tunai, ataupun cashback, itu menjadi daya tarik seorang dropshipper ataupun reseller untuk terus-terusan menggencarkan penjualannya. Tapi pertanyaannya, apakah produk kosmetik ataupun skincare tersebut aman untuk kulit-kulit di Indonesia, dan juga apakah cocok dengan iklim,
dengan kondisi cuaca dan juga kebiasaan ataupun budaya tradisi masyarakat Indonesia sendiri. Efek samping daripada bahan-bahan kimia yang ada dalam kosmetik itu tidak dirasakan ataupun muncul setelah pemakaian, tetapi memang bisa ditimbulkan nanti 6 bulan atau 1 tahun, 2 tahun ke atas. 1 hidrokinon, 2 merkuri, dan lain-lain. Apa efek samping yang akan diakibatkannya? 1, rusaknya sel-sel kulit yang ada di dalam wajah ataupun tubuh manusia itu. 2, kerusakan hormon. 3, kanker kulit. 4, iritasi dan alergi. Sudah saatnya Bapak Ibu ataupun kakak Mbak pandai dalam memilih produk kosmetik. Bukan hanya FOMO ataupun ikut-ikutan, karena sifatnya kosmetik itu cocok-cocokan. Tiap kulit orang beda-beda, ada yang normal, ada yang kering, ada yang berminyak, ada yang berjerawat, tergantung daripada hormon-hormon yang ada di wajah ataupun di tubuh manusia tersebut. Nah, pandailah dalam memilih produk ataupun brand kosmetik yang memang 1, aman untuk kulit, 2, berbahan alami, 3, ada BPOM-nya yang memang sudah dijamin ataupun sudah mendapatkan legalisasi dari pemerintah ataupun dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang keempat, mungkin untuk teman-teman muslim itu diusahakan harus produk yang berbahan halal. Sebetulnya di Indonesia sendiri itu banyak sekali bahan-bahan alami yang memang dimanfaatkan dari dulu oleh orang tua kita. Bahan-bahan yang ada di alam yang bermanfaat untuk kulit, baik itu mencerahkan, mengobati, menghilangkan flek hitam, mengurangi penuaan ataupun kerutan-kerutan, mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah ataupun badan tersebut. Antara lain minyak lavender, terus biji kopi, terus sayur-sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di kita, terus madu, kunyit, buah-buahan, pasti itu memang dirasa alami dan natural dan tidak ada efek samping ke depannya. Dan tentunya juga pola istirahat, pola olahraga itu juga sangat berefek ataupun berpengaruh terhadap kesehatan kulit kita. Balik lagi, hal perseteruan para selebgram besar ini untuk lebih bisa bijak dalam memasarkan produk, dalam review produk, dan memberikan edukasi. Ya, menurut saya, semahal apapun produk kosmetik, seunggul apapun apa yang dikatakan dari iklan, tetap prinsipnya 1, cocok-cocokan. Yang kedua, balik ke alam, karena pada beratnya manusia tetap akan menua, baik laki-laki, perempuan. Perawatan boleh, perawatan oke, cuman jangan terlalu berlebihan, mencoba ini, mencoba itu. Produk ini dipakai oleh artis ini, selebgram ini, itu nggak akan langsung cocok sama kulit kita. Kulit manusia di Indonesia itu berbeda-beda. Seperti yang saya singgung tadi, ada yang kering, ada yang berminyak, berjerawat, kusam, dan lain-lain. Mungkin itu saja konten yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.